Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. 1. Juan Aditya, 2. Agus Isa Putra, 3. Muhammad Thorik, 4. Bekanando Ivan Karyana, 5. Muhammad Rashid Anafi, 6. Ferdian Akbar Juhudito, 7. Saya Danas Fatining Tias, 8. Muhammad Rafi Palosa, 9. Arinaldi Wicaksono, 10. Rias Dwi Prasasti. Adapun hal yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. 1. Kutipan, 2. Daftar pusaka, 3. Fungsi, 4. Cara penulisannya, dan 5. Kesimpulan. Satu, kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. A. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Teks menggunakan spasi, 2. Diberi jarak rapat antara baris pada kutipan, 3. Dapat diapit tanda kutip tetapi boleh juga tidak diapit tanda kutip, 4. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. B. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Terkendali langsung dengan teks, 2. Jarak antara baris sama dengan teks, 3. Diapit dengan tanda 2 koma atau kutip, 4. Kutipan tidak melebihi 4 baris. Baik, untuk selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang mengisahkan dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Adapun ciri-ciri dari kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Yang kedua, ide pikiran yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap kalimat yang ingin dikutip. Dan yang terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Untuk selanjutnya adalah tentang daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Adapun fungsi dari daftar pustaka dalam karya ilmiah, yang pertama adalah terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Yang ketiga, membantu pembaca dalam mengetahui sumber kutipan. Cara penulisan gaya apa? Tata cara penulisan mengikuti gaya apa edisi 7 yang rilis pada Oktober 2019. Yang pertama, jurnal. Yang kedua, buku. Yang ketiga, website dan dokumen online. Yang pertama, jurnal. Format dasar. Format daftar pustaka.
nama penulisan atau pengarang berupa tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, atau isu, rentang halaman. Yang kedua, format dasar kutipan, berisi nama penulis dan tahun. Satu, jurnal. Jurnal tanpa pengarang, format daftar pustaka, berisi judul artikel, berisi tahun, judul jurnal, volume atau isu, dan rentang halaman. Yang kedua, format dasar kutipan, berisi judul artikel dan tahun. Yang ketiga ada jurnal tanpa tahun. Jurnal tanpa tahun format daftar pustakanya nama penulis atau nama pengarang, judul artikel, judul jurnal, volume atau isu, dan rentang halaman. Lalu format dasar kutipannya ada nama penulis dan juga tahun. Yang keempat ada jurnal online. Jurnal online format daftar pustakanya yaitu nama penulis atau pengarang, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume atau isu, rentang halaman, lalu doi atau URL. Lalu format dasar kutipannya yaitu nama penulis diikuti nama tahun. Penulisan yang kedua adalah pada buku. Format dasarnya, format dasar daftar pustaka terdiri dari nama penulis atau pengarang, tahun, judul buku, dan format dasar kutipan terdiri dari nama penulis dan tahun. Selanjutnya pada buku tanpa pengarang, format dasar daftar pustakanya adalah judul buku, dilanjutkan tahun, dilanjutkan dengan penerbit. Pada format dasar kutipan, yaitu judul buku dan tahun. Selanjutnya, pada buku tanpa tahun, format dasar daftar pustaka, nama penulis atau pengarang, titik, dalam kurung N titik D titik, judul buku, dalam kurung nomor edisi, penerbit. Format daftar dasar kutipan, nama penulis, N titik D titik. Selanjutnya, pada buku online, format dasar daftar pustaka, nama penulis atau pengarang, titik, dalam kurung tahun, titik, judul buku, dalam kurung nomor edisi, titik, penerbit, titik, doi atau URL. Format dasar kutipan, dalam kurung nama penulis, tahun. Untuk penulisan gaya yang nomor 3, yaitu website atau dokumen online. Di dalam format dasar terdapat format dasar daftar pustaka. Di dalamnya terdapat nama penulis atau pengarang, tahun, bulan, dan tanggal artikel, judul artikel, nama website, dan URL. Kedua, format dasar kutipan. Terdapat di dalamnya nama penulis dan tahun. Selanjutnya, untuk format tanpa pengarang. Yang pertama, format dasar daftar pustaka. Terdapat nama website, tahun, bulan, dan tanggal artikel, judul artikel, dan URL. Yang kedua, format dasar kutipan. Terdapat nama website dan tahun. Untuk format tanpa tahun yang sumbernya diambil dari website atau dokumen online, format dasar daftar pustakanya yaitu nama penulis atau pengarang, titik, kurung buka N, titik, D, titik, kurung tutup, titik, judul artikel, titik, nama website, titik, URL. Untuk format dasar kutipannya yaitu kurung buka nama penulis, N, titik, D, titik, kurung tutup.
Untuk format tanpa penulis dan tanggal yang sumbernya diambil dari website atau dokumen online, format dasar daftar pustakanya yaitu nama website, titik, kurung buka N, titik, D, titik, kurung tutup, titik, judul artikel, titik, URL. Untuk format dasar kutipannya yaitu kurung buka nama website, N, titik, D, titik, kurung tutup. Pada presentasi kami dapat disimpulkan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan merupakan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi maupun memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Selanjutnya, pengutipan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Kutipan jenis ini terdiri dari kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Yang kedua, terdapat kutipan tidak langsung, di mana jenis kutipan ini menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Fungsi penulisan kutipan dan daftar pustaka pada karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Yang kedua, untuk menghargai penulis sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk membantu pembaca dalam mengetahui sumber kutipan atau sumber rujukan pada karya tulis ilmiah yang kita buat. Sekian dari kami, terima kasih.